ngobrol-ngobrol santai tapi berkualitas. Itu kualitas bintang berapa? bintang, nggak ada bintang ya, karena bintang kita patokannya Yesus Kristus. Mulai jago dia Ci. Anak muda dan anak-anak baru di sini. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Kenalin dulu. Boleh sih, karena kita kan udah artis sebelumnya gitu kan. Jadi iya. pasti mereka udah kenal. Berasa Nggak, sih. berasa. Hari ini narasumbernya istimewa karena terpercaya. Yap, wah. Gitu. Ada CLke, mentor kita. Lalu ada Ko David, Manajer manajer, dan mentor juga. dan Karuli. Dan ada anak kecil yang akan didewasakan rohaninya. Legit. Anda siapa? Aku siapa? Aku anak Tuhan. Siapa namanya? Kayaknya kamu yang paling tinggi ya di sini levelnya ya. Iya, Kebetulan kayaknya. gitu. Jadi kayak aku mau mengajarkan sesuatu. Enggak deh. Asik. Aku mau diajar, puji Tuhan. Oke, hari ini kita bahas apa, Karuli? Hari ini mau bahas Holy Ghost Holy Ghost. Serem dong Holy Ghost. atau enggak Holy Spirit. Holy Spirit. Jangan salah. Itu Boleh. Holy Ghost apa Holy Spirit sama nggak sih? Iya, Sama sih. Kalau Ghost kan kayak Kan Casper tau. Itu kan Ghost gitu kan, Ghostbuster. creepy banget. Creepy Creepy gitu. banget. Enggak dong, itu kan Ghost ghost itu- itu kan bahasa Inggrisnya adalah tentang spirit tentang roh. Nah, seperti itu. Tapi kan ada Holy Ghost, jadi roh yang kudus. Oh. Bukan si Casper yang kudus bukan ya? Kan Ghost kita Bukan dong. nyebutnya kan? Ya, kan nggak lucu kalau Ghost Spirit. Oh, iya, enak. Karena aku dari dulu selalu mendengarnya Holy Spirit di lagu-lagu pun kan. Ya, Holy memang Spirit. ada. Tadi aku salah, bukan Ghost Spirit. Spirit Buster nggak sih? Aduh, Kan lucu kan Spirit Holy Buster. Spirit. Harus Ghost. Jadi kalau ini Holy Ghost cuma lebih enak kita ngomongnya Holy Spirit. Benar, Holy Spirit. Lagu-lagu juga enak kan? Holy Spirit, Holy Ghost. Itu nggak enak. Nggak masuk. Ini benar Holy Spirit. Dia lucu ya, dia lucu. Anak baru tapi lucu, Anak baru. lumayan. Nggak perlu dipelonco kan? Nggak perlu. Dia udah tahu rule. Sudah masuk kok. Lulus ya. Yes, lulus. Jadi apa itu Holy Spirit? Nah, sebelum nanya Holy Spirit dulu kan, kebanyakan nih anak millennials, anak muda, terutama anak muda sih gitu, lebih mempertanyakan what is Holy Spirit gitu. Karena terus terang di zaman sekarang juga banyak youth yang tidak terlalu mengajarkan gitu. Cuman tahu ini ada Tritunggal, tiga Allah, Bapa dan Roh Kudus gitu. Tapi Cuman perannya ini ya, Iya, perannya apa ini sih yang gitu? kita suka. Apa sih perannya? Oke, Holy Spirit, Roh Kudus ya, oke. Tapi sepenting apakah gitu? Iya, soalnya kan nggak Iya, kelihatan. karena nggak kan? kelihatan. Nah, Itu dia. Nggak kelihatan Iya. jadi kayak kita ini bener ada Jadi, nggak sih? buat- karena millennials logika semua Iya. gitu sekarang. Betul, Logika betul, gitu. betul. Kalau nggak masuk logika ya dia mah samar-samar gitu. Iya. Nah, Kalau Iya. menurut Ya, Tuhan Yesus juga sudah mengatakan di Alkitab ya, bahwa ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain. Ya, penolong yang lain. Itu dia berkata bahwa ia adalah penolong yang lain. Ya, memang dunia tidak mengenalnya, tapi kamu mengenalnya. Dunia tidak bisa melihatnya, tapi kamu mengenalnya. Memang Roh Kudus penolong yang lain itu memang tidak bisa dilihat. Ya, karena itu akan diutus oleh Bapa kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Roh Kudus itu kamu katakan siapa itu? What is Holy Spirit? Holy Spirit is another helper. Yaitu ketika Tuhan Yesus harus naik, Iya. Tuhan Yesus tahu nih, kita semua anak-anak muda, semua anak-anak Tuhan tidak bisa hidup sendiri. Iya. Ya, jadi membutuhkan pertolongan, membutuhkan penolong lain. Nah, penolong lain itu nggak bisa sembarang penolong, harus berasal dari Bapa itu sendiri. Ya. Makanya Bapa mengutus penolong yang lain, yaitu siapa? Roh Kudus.
Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus itu adalah Trinity, pribadi daripada Bapa itu sendiri. Jadi bukan orang lain lagi. Jadi dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus naik, Roh Kudus turun. Gitu. Jadi Roh Kudus itu bukan ghost, bukan begitu, bukan neta, bukan begitu juga. Jadi itu pribadinya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus sendiri. Iya dong, itu pribadi. Dan mereka bertiga tidak bisa terlepas. Nah, itulah Trinity itu, tidak bisa terlepas, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, Ci, berarti kalau ngomongin Roh Kudus tentang Trinity, berarti ada Bapa, Anak, Tuhan Yesus, lalu kemudian Holy Spirit. Akhirnya kita ngomongin Trinity ya kan jadinya. Nah, kalau bicara soal Trinity, sekarang kan semuanya ibaratnya udah nggak di zamannya kita kan. Ibaratnya Tuhan Yesus sekarang udah di surga. Yang ada di kita, di tengah-tengah kita sekarang itu adalah Roh Kudus. Nah, yang bisa membedakan itu, yang bisa kita rasain dan bisa kita tahu bahwa ini Holy Spirit atau apa itu gimana gitu, Ci, untuk kita bisa membedakan bahwa ini Roh Kudus atau apa ya, Ini suara sifat. Casper. Iya betul, maksud aku itu. Ini suara Roh Kudus apa suara Casper? Nah itu untuk bisa membedakan itu, Casper atau Holy Spirit. Beda-beda tipis soalnya, Ci. Benar. Nggak tipis banget, sebetulnya nggak tipis banget. Pasti beda, karena Tuhan Yesus berkata bahwa inilah roh kebenaran itu. Jadi dia akan menuntun kamu kepada kebenaran. Nah itulah bedanya. Kalau yang kamu katakan tadi Casper, Ghost, segala macam, itu tidak akan menuntun kamu kepada kebenaran. Nah itu bedanya, karena dia bukan berasal dari Allah Bapa. Tetapi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran itu sendiri. Pasti akan menuntun kamu, mengembalikan kamu ke jalan kebenaran, atau paling tidak mengingatkan kamu. Nah, dia akan mengingatkan kamu. Kalau ketika kalian nih lagi jalan-jalan, kalian mau keluar jalur gitu ya. Nah, Roh Kudus yang di dalam kalian tuh mengingatkan kamu. Jangan ke situ, jangan ini. Memang suaranya tuh halus banget. Kamu kalau kita nggak punya hubungan kayak ini, nggak bisa. Kita memang harus kenal lebih dahulu. Kalau kita sudah kenal, walaupun dia ngomong pelan, kamu pasti tahu, ya kan? Makanya perlunya kita mengenal. Seru. Nah, kan kalau ngomongin itu kan harus bicara, harus bisa mendengar suara Roh Kudus dengan pelan. Nah, sekarang yang harus membedakan, karena ada dua, Ci. Kita mau dengar sama kata hati. Apa ini kata hati sendiri atau ini benar-benar dari Roh Kudus? Apa ini ego kita? Nah, iya betul. Nah, itu untuk bedain itu gimana juga. Nah, di situ Ruli perlu kita itu namanya perjalanan journey, bergaul dengan Roh Kudus. Kalau kita cuma sehari 2 hari, contoh ya, sekarang kamu kenal saya berapa lama? Kamu sudah hafal suaraku kan? Aku pun sudah hafal suara kalian. Ya, walaupun kalian ngomong jauh, aku udah tahu itu suara Anet, itu suara Ruli, itu suara David, suara Stephen. Ya, tapi kalau kita memang baru kenal, lalu besoknya lagi kita telepon, pasti pikir dulu siapa nih ya? Samar-samar. Siapa nih ya? Bisa Gitu, bedain. gitu. Bedain. Nah, oleh karena itu perlunya bergaul dengan Roh Kudus. Dengan bergaul itu, kamu sudah, kalau kita sudah bergaul dengan Roh Kudus, ya sudah tidak ada lagi namanya suara hati kita. Yang muncul itu selalu adalah suara daripada Roh Kudus. Cici bisa kasih kayak sedikit kesaksian pribadi yang benar-benar ini audible dari Roh Kudus ya, nih, Ci. Tuntunan dari Roh Kudus nih, Ci. Gitu. Sedikit aja. Ya, contoh seperti apa ya? Karena gini, dalam kehidupan saya nih sehari-hari, sejak saya dipanggil Tuhan, kemudian saya diperkenalkan oleh Tuhan dengan Roh Kudus dan saya bergaul terus dengan Dia.
dia tuh terus selalu mengajar, saya selalu berkata dan berbicara kepada Roh Kudus, Roh Kudus di mana engkau? Roh Kudus. Memang pada saat pertama silent, tidak ada jawaban, tidak ada seperti apa. Tapi kemudian Tuhan tuh katakan lagi, Tuhan belajar, terus panggil dia, terus lagi. Lama-lama dia muncul. Ya, dia muncul. Memang dia tidak akan muncul kalau saya pernah nih ngalami muncul secara audible, saya pernah. Ya, yaitu ketika waktu aku tidur pagi-pagi ya, seperti itu sekitar jam 3, aku ada suara memanggil namaku dengan lembut sekali. Elke. Kurang lembut deh suaraku, lebih lembut lagi. Tapi aku langsung bangun. Aku tahu itu Roh Kudus. Dan seketika itu setelah bangun itu aku langsung berkata, ya Roh Kudus ada apa? Lalu dia mengajak aku untuk berdoa. Nah itulah panggilan yang pertama waktu aku mengalaminya tahun 2001. Panggilan langsung audible. Dan setelah itu saya langsung merespon. Nah ini pentingnya buat kalian. Kalau kalian sudah dipanggil seperti itu, kita harus respon. Kalau kita nggak respon, dia panggil lagi, kita nggak respon, dia panggil lagi, kita nggak respon, dia akan silent, dia akan diem. Anet, siapa ya? Masih pagi, jam 3 pagi nih. Ngantuk. Salah denger kali. Salah dengar kali. Ego kali. Jadi benar. Jadi langkah awal itu adalah waktu kita mulai dengar suara Roh Kudus. Langkah pertama adalah bisa merespon. Berarti kita butuh ketekunan ya Ci untuk apa belajar terus menerus dan bergaul tuh perlu ketekunan gitu loh Ci. Apa gimana nih Ci? Sebelum ketekunan, kamu itu harus membuka hatimu terlebih dahulu. Oke, berarti itu tuh kuncinya buka hati. kunci pertama. Buka hati. Buka hati. Buka hati. Kalau kamu buka hati itu kamu berkata, kamu open your heart, let the Holy Spirit come to you. Ya, kamu berkata, Roh Kudus, aku buka hatiku, penuhi aku. Nah itu terus Roh Kudus aku membuka. Artinya apa? Kamu rela dipenuhi, kamu rela dikuasai oleh Roh Kudus. Karena ada banyak waktu ketika aku belum mengalami itu, aku nggak mau hidupku itu dipenuhi dia. Aku mau hidupku dipenuhi aku sendiri, yaitu ideku, yaitu kemauanku, hasratku, cita-citaku. Itu semua itu di dalam hidup itu penuh dengan itu saja. Jadi pekerjaanku semuanya kuku aja. Nah berarti pada saat seperti itu hatiku tertutup untuk Roh Kudus. Makanya aku nggak bisa berubah. Makanya aku nggak bisa mendengarnya. Berarti Ci, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita belum tentu kepenuhan Roh Kudus dong Ci. Ya itulah. Makanya perlu waktu itu Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ingat nggak baca tuh di Kisah Rasul? Ya ntar kamu baca ya di Kisah Rasul ya 1. Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya, tinggallah diam di Yerusalem, tunggu. Dan ketika kamu menunggu, kamu akan setelah kamu nunggu sekian lama, mungkin sekitar 10 hari ya, murid-murid disuruh menunggu, kamu akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Nah pada saat murid-murid menunggu, apa yang mereka lakukan? Bukan kayak kita lagi ngobrol, makan, minum. Tidak, mereka berdoa, mereka membaca firman, mereka memecah-mecahkan roti. Artinya apa? Mereka mengadakan perjamuan, memakan roti dan meminum anggur atau darah Yesus. Nah mereka artinya bersekutu, bergaul terus. Menunggu. Pada saat itu mereka menyiapkan hati mereka untuk Roh Kudus datang, menguasai dan memenuhi dan membaptis mereka. Ya itu yang dibilang tadi, maksudnya kita buka hati artinya kita menunggu-nunggu. Nah, Benar-benar Betul, kita betul. harus mempersiapkan hati kita. ya. Nah Ci, yang kadang kita suka bingung, apakah kita kepenuhan Roh Kudus harus ditandai dengan punya karunia berbahasa roh? Sebelum kepenuhan Roh Kudus, setiap orang tuh harus mengalami baptisan. Oke. Orang yang menerima Yesus Kristus akan dibaptis, yaitu baptisan air. Nah, setelah baptisan air, kamu harus mengalami baptisan Roh Kudus. Apakah itu kemauan kita? Apa emang Tuhan memilih satu-satu? Oke, yang ini nih aku cocok nih hatinya buat aku jadi baptis Roh Kudus. Apa gimana tuh Ci? Apakah setiap orang bisa menerima karunia itu?
itu bukan karunia. Kalau baptisan itu bukan karunia, itu harus. Oh. Karena Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 bahwa kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak bisa melihat kerajaan Allah. Wow, aku baru tahu. Wow. Baca dong mana Alkitabnya. Coba. Dasar Alkitabnya di mana? Jadi nggak sembarang ngomong. Iya, bener. betul. Karena Ada buktinya. yang kita tahu kan cuman oke, kita baptis, udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baptis air maksudnya. Iya, baptis air. Ya udah, gitu kan kebanyakan kayak gitu loh, Cek. Baca Yohanes 3 ayat Yohanes 3 ayat dari Ayat. pertama coba apaan? percakapan dengan Nikodemus. Yes, baca coba. Ayat pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Nah, Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh." nah tuh, Wah. dengar ulang. Ia lagi. tidak. Aku jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Wow. Wow, Apa itu yang belum beres? Apa yang dilahirkan dari daging ada daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah adalah roh. roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, Wow. Wow. Jadi itu Wah, beda dengan baptisan air. wah, oke. Ya. jadi guys, Yohanes 3 ayat 1 sampai 8 baca semua. Yes. Penting. Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh tidak bisa melihat Kerajaan Allah. Nah, boleh sih nanti podcastnya kita ngomong nih what is kerajaan Allah. Ya. Kayaknya boleh nih, seru nih. Iya, kita breakdown. Soalnya kalau kamu hanya dibaptis air saja, kamu tanpa dibaptis roh, kamu tidak bisa melihat kerajaan. So, kamu hanya mau di sini aja, gitu loh. Ya, kan? betul. Kamu hanya menerima Yesus saja tidak menjamin untuk kamu bisa melihat kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri loh yang menyampaikannya, yang bicara Tuhan Ya. Yesus sendiri. Tanpa baptisan air dan roh, tidak bisa seorang pun melihat kerajaan Allah. Wow. Karena Allah itu adalah roh. Jadi setiap dari kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Wow. Wow. Karena aku kan dari kecil sama Kristen kan ya sih, dan banyak perkumpulan Kristen dan anak kecil sampai sekarang udah milenial sih masih menganggap, oh gue udah dibaptis, oh udah aman Gua udah nih, terima Tuhan udah Yesus, terima gua- nih, gua percaya. gue udah dibaptis air gitu, Iya. oh udah aman nih. Ternyata ada ayatnya bahwa harus ada baptis roh. Jadi harus disempurnakan ya, Cer. Ya, bukan hanya disempurnakan, tetapi memang itu adalah syaratnya untuk melihat kerajaan Allah, karena Allah itu adalah roh. Dan kita dikembalikan lagi sebagai kita ini asalnya adalah manusia roh. Kita bukan manusia biasa aja guys, kita ini manusia roh. Kita diciptakan memang dari tanah liat, tetapi kemudian Allah Bapa menghembuskan rohnya kepada makhluk yang diciptakan itu sehingga menjadi makhluk hidup. Makanya tanpa baptisan air dan baptisan roh tidak ada seorang pun yang bisa melihat kerajaan Allah. Jadi kalau baptis air doang nggak bisa, roh doang juga nggak bisa, jadi harus dua-duanya gitu ya Cek. Wow. Nah, Cek, kadang kan ada Kayaknya banyak banget aku kan pertanyaan. kepo. Kita kan anak orangnya. milenialsnya, Udah jadi kan kepo. kita mau tahu gitu dan Aku juga dibagi dong. oh iya iya. Kalau aku nanti kebagian kondapi. Dia dari tadi belum jawab. Kan di Alkitab ada yang bilang daging penurut, roh itu salah. Daging lemah, roh itu penurut. Nah, yang dimaksud roh itu penurut tuh roh kita secara pribadi apa Roh Kudus itu penurut? Dia apa sih pertanyaannya? Oh dia takut salah.
pertanyaannya. Iya dong, kan daripada sesat mendingan ditanya. Ya. Roh manusia, Itu roh manusia sih. roh manusia itu menurut artinya wah ini panjang nih kalau kita sedikit lagi. Oke, gini aja deh. Sedikit aja. Jadi kenapa kok Tuhan Yesus berkata bahwa daging apa tadi kamu bilang Daging roh itu lemah, Nah, roh itu itu penurut. penurut. Iya. itu karena akibat manusia jatuh dalam dosa. Dan manusia pertama diciptakan tadi kan sudah saya sampaikan bahwa dibentuk dari tanah liat, kemudian dihembusi nafas Bapa. Ya. Nah, pada saat dibentuk tanah liat itu dia cuma mati, benda mati kayak gitu, ya. Baru dihembusin tuh, masukin di hidungnya, itu jadi makhluk hidup. Artinya di dalam bentuk kayak patung gitu ya, tanah liat itu ya. Dia jadi hidup itu ada roh Bapa di situ. Nah, dia jadi makhluk hidup. Nah, ketika dia menjadi makhluk hidup, dia bisa bergaul dengan Bapa karena ada rohnya Bapa kan di situ, bisa komunikasi seperti itu. Nah, namun mereka ini jatuh dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, roh yang maha kudus itu nggak bisa diam, nggak bisa bersama-sama tinggal dengan roh iblis. Karena Adam dan Hawa sudah menerima bisikan daripada iblis. Nah itu nggak bisa nyatu, nggak bisa jadi satu. Karena ini holy, tubuhmu ini holy. Adam dan Hawa pertama itu holy, kudus, mulia. Manusia diciptakan mulia, serupa dengan gambar Allah. Jadi masuk, nggak bisa. Jadi harus salah satu keluar. Oke. Iblis masuk, Holy Spirit keluar, kembali ke surga, kembali kepada Bapa. Nah, uniknya Tuhan menciptakan kita adalah ketika Bapa itu menghembuskan nafasnya kepada kita, kita menjadi makhluk hidup. Nah, di dalam kita tuh ada roh huruf besar yaitu roh Bapa, roh Allah Maha Tinggi, roh Kudus, tapi ternyata juga ada roh huruf kecil yaitu roh manusia. Nah, roh manusia itu lemah. Dia hanya bisa dikuasai oleh roh yang huruf besar. Nah, kalau ini sudah masuk roh iblis, karena iblis itu juga roh. Nah, roh kudus ini harus kembali ke Bapa. Nah, roh manusia nggak bisa berdiri sendiri. Roh huruf kecil itu nggak bisa berdiri sendiri, maka dia harus dikuasai. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, dia dikuasai oleh roh iblis. Makanya Tuhan Yesus berkata, daging itu nurut, daging itu lemah. Tapi roh itu nurut, roh manusia kita tuh lemah, ikut aja. Siapa yang menguasai, siapa yang lebih kuat. Nah, kita ini roh manusia ini butuh roh dominan. Nah, ya roh yang dominan yang sebenarnya diciptakan untuk kita adalah roh Allah, roh kudus. Nah, setelah kita terus dikuasai oleh iblis, kemudian kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita masih ada roh iblis yang menguasai kita. Oleh karena itu perlu kita dibaptis air dan kita dibaptis roh kudus supaya roh ini yang menguasai kita selama ini iblis itu keluar dan roh kudus yang menguasai kita. Oke. Wow. Nah, gantian. Nanti pertanyaan terakhir aku mau nanya nih. Anak baru mau nanya. Yaudah tanya aja. Nanti dulu. Ya. Dulu. Ini kan ada ayat firman Tuhan bilang menghujat Tuhan boleh apa gimana ya? Boleh ya. Tapi menghujat Roh Kudus nggak boleh. Bisa diampuni. Nah, diampuni ya, betul aku lupa. Sama-sama. Bukan boleh, benar. Diampuni. Masih bisa diampuni. Masih bisa untuk diampuni, tapi untuk Roh Kudus, menghujat Roh Kudus nggak bisa. Itu maksudnya dalam kategori gimana tuh, Cil? Ya, karena kalau kita manusia, anak manusia menghujat anak manusia itu kan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu memang sudah dihujat karena ketika Tuhan Yesus turun sebagai juru selamat kita, dia itu menempati posisinya kita, yaitu sebagai manusia yang berdosa. Padahal dia nggak berdosa nih. Nah, dan dia adalah raja itu. Nah, orang-orang banyak ingat nggak yang di ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus banyak menghujat, kamu raja yang benar. Itu kan sudah menghujat. Kalau kamu anak Allah, kalau kamu raja turun, dan itu sudah menghujat seperti itu. Nah, tapi apa kata Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu. Karena pada saat itu mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu. Nah, karena mereka belum menerima Roh Kudus. Tetapi bila semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus itu belum menerima Tuhan Yesus. Jadi kalau mereka menghujat, ya mereka diampuni.
Tapi kalau orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, dia juga akan menerima Roh Kudus, kemudian dia menghujat, artinya tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus, nah itu menghujat. Katanya itu kamu Roh Kudus bisa menyembuhkan. Ah enggak lah, itu kan bukan. Nah itu berarti menghujat seperti itu. Ini jadi saya jadi orang Surabaya jadinya. Nggak gini, Ci. Karena saya punya pengalaman waktu kecil. Tapi jangan diketawain ya, Pak. Enggak gini, Ci. Jadi waktu kecil tuh aku punya pengalaman gini. Jadi main kelereng, ya kan? Main kelereng, gundu lah. Tau lah gundu terus aku kebiasaan gitu ya, namanya anak-anak gitu kan. Jadi sebelum main tuh sama itu aku doa dulu tuh di kamar gitu, Tuhan hari ini aku pengen menang gitu kan. Nah terus ternyata pas main aku kalah. Terus? Gitu. Nah di situ aku maki-maki, bener-bener kata-kata kotor aku nih. Nggak percaya, ini bener-bener yang apa ya? Kotornya gimana? Jangan disebutin lah, jangan dibip lah. Pokoknya aku juga nggak mau keluarin gitu. Kalau merek, nah itu baru dibip. Tapi kalau ini kalau bisa jangan. Jadi pokoknya aku bilang yang kotor-kotor lo jangan, karena aku kalah. Maksudnya gini Ci, apakah itu termasuk dalam kategori menghujat kudus? Pada saat itu apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Tahu iya, karena kan dari orang tua kan. Sudah dibaptis Roh Kudus? Baptis air juga belum. Baptis air belum. Nah, pada saat seperti itu boleh dibilang kamu sebagai orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, makanya ketika orang menghujat Tuhan, Tuhan berkata kalau siapa saja menghujat anak manusia masih diampuni. Ketika kamu mengaku dosa, oh ya, kamu ingat waktu aku dulu pernah, pasti kamu sudah minta ampun kan? Iya. Sudah kan? Nah, kalau kamu sudah minta ampun, tapi kan aku minta ampun, tapi kan dibilang menghujat Roh Kudus nggak bisa diampuni. Nah itu jujur ya, waktu ya boleh dibilang nanti sekarang melayani apa udah lebih kenal Roh Kudus, baru ngerti sebenarnya. Cuman selalu pikiran itu masih terngiang-ngiang. Ayo lu pernah ngomong apa lu gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi kadang-kala gini Ci, dalam pikiran saya tuh gini. Ngapain lu melayani? Ngapain lu pelayanan? Ngapain lu ngerjain ini? Kan pasti lu nggak diampunin. Waduh. Iya bener kan? Berat tuh Jadi kata-kata. aku Kata-kata selalu iblis banget ya. Iya. Kok tahu sih? Tahu banget. Kuping sebelah kiri tuh yang ngomong tuh kayaknya ya. Iya, kayaknya begitu gitu. Nah itu yang selalu kayak mendikte. Intimidasi banget ya. Betul. Itu gimana Ci? Itu gimana sih? Pertanyaannya deep banget ya. Mantap. Deep karena antara surga neraka ini loh. Iya bener. Mau masuk mana nih? Nggak diampunin loh Iya, Maya iya. ya itu Ci. firman Tuhan itu ya dan amin. Dan Tuhan berkata bahwa barang siapa menghujat anak manusia itu masih diampuni. Tetapi kalau ia menghujat Roh Kudus, apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Sebelum orang tuh menghujat Roh Kudus, dia itu pasti pertama yang dia lakukan adalah memadamkan atau mendukakan. Ada step-stepnya. Pertama dia mendukakan. Mendukakan apa dulu tuh Ci? Mungkin kan Mendukakan pas- roh. Mendukakan Roh Dulu udah Kudus. punya dibaptis Holy Spirit udah, tapi dia Iya. malah mendukakan itu. Iya. mengecewakan lah ya. Mengecewakan. Iya. Karena Roh Kudus itu punya perasaan sama. Karena dia adalah pribadi personal, dia dia punya perasaan. Perasaannya sangat halus sekali. Jadi kalau kamu misalnya contoh kamu lagi sudah kamu ini kemudian kamu ya kayak tadi kamu katakan kamu maki-maki ya seperti itu. Pada saat itu kalau saya boleh ini kan kamu levelnya masih mendukakan. Karena setelah itu kamu minta ampun kan? Iya. Nah itu berarti kamu mendukakan. Ya kamu minta ampun pasti diampuni. Terus ya, tapi nggak kamu lakukan lagi kan? Enggak. Nah sekali Takut. kan. Kalau kamu terus-terusan mendukakan, lama-lama kamu menjadi memadamkan roh. Nah kalau sudah memadamkan, kamu menjadi menghujat roh. Artinya sudah tidak ada Roh Kudus, kamu sudah tidak percaya dengan Roh Kudus. Kamu sudah apa itu Roh Kudus? Roh Kudus nggak ada Roh Kudusan misalnya gitu. Apa siapa bilang bahasa roh bahasa apa? Nah seperti itu Roh Kudus itu menghujat roh itu. Itu menghujat Roh Kudus. Tidak percaya dengan Roh Kudus, tidak percaya dengan kehadiran Roh Kudus itu menghujat Roh Kudus. Tetapi bila kamu mendukakan kemudian kamu tidak melakukannya lagi, kamu bertobat, kamu diampuni.
tapi kamu tidak melakukan lagi kan? Kalau kamu stop, tidak melakukan lagi, kamu diampuni. Tapi kalau terus kamu lakukan, mendukakan lagi, diomongin lagi, diingetin, didukakan lagi, lama-lama padam, Roh Kudus sudah mati, diam Roh Kudus udahan. Udah nggak ngingetin kamu lagi, Roh Kudus diam, lama-lama diam, dia keluar, kamu tetap madamkan dan kamu malah menghujat. Nah kenapa orang bisa menghujat? Karena Roh Kudus sudah tidak ada dalam orang itu. Wow. Karena kenapa nggak ada? Karena engkau sudah memadamkannya, dia akan keluar. Ternyata memang stepnya nggak segampang yang aku pikir gitu. Maksudnya Agak lega dong nih. Agak lega. Lega. Sedikit. sekarang udah bisa kebayang gimana surga tuh indah. Boleh. Kalau kemarin kebayang Boleh. neraka tuh kayak gimana ya? Ada hal pencerahan gitu. Oh ternyata tempat saya ada di surga. Amin. Gitu. Harus ada itu. Aku mau nanya lagi boleh gak? Itu banyak banget itu. Iya, Lea. banyak. Oh, ya, ini. Ini Kalian- sih, Ci, aku baca di 1 Korintus 14. Baca deh. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Berarti aku bahasa roh bukan orang yang tidak beriman apa gimana? 1. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang tergandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah di tengah-tengah kamu. Nah, jadi maksudnya ayat ini gimana sih, Ci? Kadang jadi pro dan kontra nih. Aku pernah soalnya Soal apa nih? Bahasa roh. bahasa roh. Oke. Karena aku dulu sempat di yang lama itu agak pro dan kontra soal ini. Dimana kalau misalnya kita nih, apalagi anak muda gitu ya, udahlah nggak usah terlalu ngeroh-ngeroh banget lah saat ibadah. Aku pernah digituin. Kenapa? Ya kan ada orang yang masuk nggak ngerti. Nah terus gimana? Jadi batu sandungan nggak buat orang lain ketika kamu mengucapkan itu terus gitu tanpa ada ya sedikit bermazmur atau apa. Nah cuman kan kadang di hati ya kalau emang aku penyembahan mau berbahasa roh emang salah gitu. Nah terus kan di sini diyakinkanlah dengan ini gitu loh, Cina. Itu gimana ya? Kadang nih jadi salah persepsi tentang bahasa roh. Gitu. Ya banyak orang mengambil dari ayat itu seperti itu. Sebetulnya kalau mau dilihat lagi ayat ini adalah di atasnya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh tanda. Karunia bahasa roh tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Artinya kalau kamu memiliki karunia bahasa roh, itu sebetulnya tanda bahwa kamu itu sudah menerima iman roh itu. Oh, amin. Ya. Tetapi untuk orang yang tidak beriman, ya, karunia itu dia lebih suka memang dengan karunia yang ada nubuat dengan bahasa itu, ya kan? Yaitu kalau ketika ada bernubuat dengan tanda untuk orang-orang ini, bukankah orang yang tidak beriman, tetap untuk orang yang beriman. Jadi artinya gini, ketika kamu berbahasa roh, ya, bahasa roh itu ya adalah tanda awal setiap orang yang dibaptis Roh Kudus, dia akan mengalami bahasa roh. Itu tanda awal. Itu tandanya kalau kamu sudah dibaptis Roh Kudus. Tapi ada Ci kalau Berarti itu tandanya kamu sudah menjadi orang yang beriman. sorry ya aku potong karena ini pas banget gitu. Tapi ada orang yang sudah dibaptis tapi nggak bisa bahasa roh Apakah dia nggak membuka hati? Dari itu baptis gimana? air atau Apa baptis salah atau enggak gitu? Udah dibaptis air tapi
Dia belum dibaptis roh. Berarti itu belum dibaptis. Tanda yang saya maksud adalah tanda, bahasa roh adalah tanda orang dibaptis roh. Dengan roh, ya. Roh Kudus. Jadi ada dua kan tadi dikatakan harus baptis Air yang sama dilahirkan roh. dari air dan roh. Roh, iya, iya. Nah, kalau sudah habis dibaptis selam atau air, nggak bisa cukup begitu aja. Kamu harus terus untuk menerima, membuka hati supaya engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Iya. Dan tandanya orang dibaptis Roh Kudus adalah ada bahasa lain yang keluar, ada bahasa roh, bahasanya Allah Bapa itu ada di kamu, keluar. Walaupun seperti apa kecil-kecil itu ada. Itu tanda awal, itu harus, must be, nggak bisa nggak. Itu tandanya kalau kamu sudah dibaptis Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian kalau orang sudah dibaptis Roh Kudus, ya, dia itu akan memiliki suatu tanda bahwa dia adalah orang yang sudah memiliki iman itu dipenuhi itu. Dan ketika ada orang-orang yang berkumpul, kemudian orang-orang itu yang percaya dengan orang yang bernubuat, itu tandanya orang itu yang belum beriman. Dan sehingga dia butuh yang sesuatu yang dikuatkan secara iman. Seperti itu. Jadi memang kalau kita dikatakan, kamu anak muda nggak usah ngeroh segala macam. Ya, bukan ngeroh, yang sebenarnya itu bukan ngeroh. Justru kalau kamu penuh Roh Kudus itu bukan ngeroh. Tapi bahasa ngeroh itu untuk orang yang tidak punya Roh Kudus, yang hanya sepaliman dan belum dipenuhi Roh Kudus, itu ngeroh. Yang sok ngeroh, nah gini-gini. Jadi dia enggak, kalau orang yang betul-betul dipenuhi Roh Kudus, hidupnya enggak ngeroh, tapi dia adalah manusia roh itu sesungguhnya. Dan manusia roh yang dipenuhi Roh Kudus itu enggak sombong. Manusia roh yang dipenuhi Roh Kudus tidak sombong. Dia semakin dipenuhi, semakin menunduk, semakin rendah hati. Ya, dan Roh Kudus itu adalah roh yang sangat menguasai, memberikan kita itu pengendalian diri. Gitu. Sehingga kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu tidak liar. Ya. Tidak berteriak-teriak, tidak membanting-bantingkan tubuhmu, pokoknya tidak memalukan. Sekalipun kamu berbahasa roh, tapi kamu tidak memalukan. Karena Roh Kudus itu tertib ya. Roh Kudus itu tertib, halus, lembut, dan bisa menguasai diri. Dan kalau kamu sudah dipenuhi Roh Kudus, kamu bisa menguasai diri kamu. Nah, kadang nih untuk kayak kita anak-anak muda, wah, ini seru banget guys. Jadi kita kan Aku pertanyaan terakhir. anak-anak muda nih kan memang pergaulannya unik-unik ya, ya. Ada yang holy banget, ada yang enggak holy juga, ada yang biasa aja, bahkan ada yang enggak percaya juga. Nggak ada kok. Saya termasuk pergaulan Hollywood. Ya. Oh iya. Gitu. I'm so sorry gitu. Nah, gimana caranya, maksudnya apa ya? Kadang tuh anak-anak muda kan suka ya kebawa arus gitu loh, Cek. Dan bahkan ada orang yang kayak, lu kenapa nggak mau ikut kita lagi? Oh, udahlah, ini mah nggak usah diajak lagi lah gitu. Kayak dijudge-nya holy banget sih gitu. Gue jadi nggak mau nih teman sama lu. Ada juga yang kayak gitu. Anak gue jadi pada takut. Jadi pada Gue kalau holy gue jadi nggak main sama dia. Iya. Banyak orang kayak gini nih. Banyak orang yang kayak gitu. Iya. Sedangkan gua kayak mau pelayanan, takutnya gue nggak bisa main lagi sama orang yang ini lagi nih. Banyak tuh anak muda seperti itu. yang jadi kayak ya udah deh, gue berteman juga sama dia gitu loh. Tapi ya suka gitu Cek. Ini anak muda nih, gimana cara meyakinkan anak-anak muda ketika lu tetap bergaul sama Roh Kudus, lu tuh nggak kuper, lu tuh nggak kurang pergaulan juga, bahkan lu yang apa ya? Jadi terang, bahkan apa ya? Bukan kuper sih, tapi bahkan ketika sesuatu yang lu belum tahu, kita tuh udah tahu karena kita dituntun Roh Kudus gitu. Nah, kebanyakan anak muda itu takut untuk menerima itu, kayaknya kayak gue nggak bakal diterima sama dunia gitu. Sedangkan kan yang kita cari adalah kerajaan Allah, tapi mereka suka ngelihatnya ya karena di dunia ini ya gue cari makan di sini. Gue harus berteman dulu sama orang-orang kayak gini. Bahkan gue kayak harus ya kalau mau meeting mau apa ya udah gue harus kesini. Nah, gimana tuh, Cek? Kita nih harus stand firm gitu. Kayaknya dia udah jawab sendiri deh Iya, itu pertanyaan dan kamu udah jawab. Udah jawab sendiri. Kan ngomong jadi terang, terus temper. Terus gimana? Ini jawabannya harus gimana? Ya, coba luruskan. Itu kan lurus. Makanya gue mau tanya sama dia. Gue mau tanya sama dia. Ini tanya jawab. Gimana ya, Cek? Kan Roh Kudus gini, ya itu jawabannya. Makanya gue Gimana ya, Cek? mau nanya dia.
kamu bergaul dengan aku, kamu ngeliat aku gimana? Asik banget. Nggak kuper kan? Asik banget. Kuper nggak gua? Enggak, tapi aku senangnya emang kalau sama Cece tuh dia kalau dia kepenuhan Roh Kudus ya, prinsipnya tuh tegas. Prinsipnya tegas, tapi semakin kita pengen deket. Kenapa? Karena kita pengen belajar kayak gitu. Yes. Kamu bergaul dengan aku menyeramkan nggak aku? Enggak, Kok ada sinya? enggak. Betul? Serius? Enggak sih. Kok ada sinya? Kok pakai sih? Si Bangga masih Enggak, gitu loh. Tadi kenapa ada sih? Jangan karena ada rekam. Cici sini ya. Terus kamu benar, ngomong gitu benar. ya. Bener ya, orangnya asik ya. Asik, gue nggak bohong. Ini gue nggak bohong. Gue Ini mau gua tanya, nggak bohong. gue kuper nggak sih? Enggak, lo nggak kuper banget sih, lo tuh anak muda banget. Tapi lu ngerasain nggak hadirat Roh Kudus ketika Yes. hangout sama apa? Iya, Banget lah. banget. Jadi kenapa tadi pertanyaan tadi? Berarti Iya. kan menjawab. Sekalipun saya bukan penuh, tapi kita ini hidup benar di hadapan Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus. Tapi kita tetap harus hidup di dunia ini karena Tuhan Yesus juga berkata kepada Bapa, aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia ini karena kita masih harus ada di dunia ini, tapi lindungi mereka dari si jahat. Jadi kalau kita itu penuh dengan Roh Kudus, bukan berarti kita itu menjadi seperti harus pakai baju putih, setiap harus setiap kali berkata holy begitu, ya kan? Pakai baju putih. Ngomong-ngomong baju putih, aku nggak punya baju putih. Aku punya baju Bajuku hitam hitam doang. doang. Baju hitam doang. Hitam semua. Iya, kalau kamu Udah pakai sama baju aja. hitam kan Aku bajuku hitam semua, tapi bukan berarti gini. Yang penting hatiku putih. amin. Gitu loh. Ya jadi jangan takut kalau engkau harus dipenuhi Roh Kudus karena itulah yang membuat kita ini bisa hidup di dunia ini. Kalau anak muda tidak berani, tidak mau menerima Roh Kudus, engkau akan sengsara di dunia ini. Karena dunia ini akan menarik kamu tambah lama tambah masuk dalam kegelapan, jatuh di dalam. Sekalipun kita masih tinggal di dunia ini, justru kita tinggal di dunia ini, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu tuntunannya. Dia yang bisa kasih tahu kita, itu nggak benar, itu nggak benar. Nah, kelihatannya orang tuh baik sama kita, tapi kita kan nggak tahu tuh hati orang. Iya. Kamu tahu hati temanmu? Belum tentu. Nah, Roh Kudus yang tahu. Dia kayaknya baik, sayang sama kamu, tapi dia punya maksud tertentu yang mau menjerat kamu, yang mau ini. Nah, Roh Kudus yang tahu. Oleh karena itu anak muda, mau tidak mau engkau harus menjaga lingkunganmu. Engkau harus menjaga siapa saja yang engkau ajak bergaul. Itu penting sekali. Kalau kamu menjaga seperti itu, tidak menjadikan kamu itu kuper. Tidak menjadikan kamu itu kayak orang takut nggak punya teman. Justru kalau kamu seperti itu, nanti Roh Kudus akan memberikan teman yang benar-benar bersih hatinya, yang akan menjadi temanmu. Udah ada pertanyaan lagi ya. Anak kecil mau Pokoknya aku bilang aku nanya. yang terakhir. Aku mau yang Anak terakhir. kecil. Ya udah nanya dong. Karuli ada lagi? Kayaknya ada pamungkas nih. Bukan pamungkas. Ya udah. Coba boleh. Yuk akan mulai. Jadi tadi aku dengar dari statement Cece mengenai saat manusia jatuh ke dalam dosa yang pertama kali itu kan berarti manusia itu dulu punya roh Allah, cuman semenjak karena dia berdosa dia jadi roh apa tadi, roh kegelapan tadi, Ya, roh roh kegelapan iblis itu ya kan. masuk. Ini sebenarnya ada pertanyaan. Jadi karena baik lagi anak muda itu logika semua, jadi kita selalu mikir gini, banyak pertanyaan kayak gini. Berarti kalau semisalkan anak kecil, bayi baru dilahirkan, ini agak jauh nih ya sama ini. Saat bayi dilahirkan, itu kan dia masih pure, belum pernah buat dosa. Jadi dia harusnya kalau amit-amit meninggal, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini kan pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan ini akan dijawab
podcast nanti. Itu maksudnya. Jadi ngomongin mau closing gitu juga. Kalau gitu. Ada Jadi guys, ada kita ada podcast yang baru. Oke, boleh Ada bertanya lagi. pertanyaan, ada nggak nih? Apa? Kan kita harus penting nih dituntun sama Roh Kudus. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah gini. Kita dipimpin sama Roh Kudus atau enggak? Apakah kita masuk surga atau enggak? Oke. Oke, ini pertanyaan nanti ya. Nanti. Jadi guys, Oke. stay tune. Sama Nonton dijawab podcast sama lagi. ini Cek, sama ini Cek. Oke, kalau Udah tuh kamu mau ikut-ikutan. kan mau ikutan. Oh iya lupa. Nah, kalau misalnya kita sudah dipimpin Roh Kudus, kalau misalnya ini secara dunia ya, Cek ya. Kita ada ketemu orang atau meeting atau misalnya sama Di marketplace ya ya? di marketplace dan lain-lain atau teman-teman kita gitu. Yuk hangout yuk di tempat ABCD misalnya semacam bar dan lain-lain. Apakah kita tetap boleh ikut ke sana atau enggak? Oke, dijawabnya nanti. Nanti apakah kita bilang sorry nih, nanti dulu, gue mikir dulu gitu. Atau langsung Bisa panjang ini. gitu. Ini aja kita kayak baru pemanasan ya. Iya, iya. Udah cukup ini. Jadi Gitu. stay tune. Nanti kita akan balik lagi. Oke, itu. Oke, saya jawab dulu. Jadi See you.